Chapter 4. Malamnya di tengah lapangan tempat latihan, setelah memastikan tidak ada orang, Lloyd memunculkan bug notifikasi. Lalu dia memulai summoning. Magic Circle muncul entah dari mana dan membuat Lloyd terkesima sekaligus kecewa dikarenakan animasinya kecil dan sangat berisik. Lalu muncul seekor makhluk dari sana. Tersenyum menunjukkan senyum imutnya. Lloyd hanya terdiam. Makhluk itu terjatuh dan melihat Lloyd dengan mata penuh harapan. Namun, Lloyd kecewa karena makhluk yang keluar tidak seperti apa yang Lloyd bayangkan. Makhluk itu sempat terkejut karena melihat ekspresi Lloyd. Petong. Berusaha meyakinkan Lloyd, makhluk itu memuntahkan sesuatu. Di situ ada kertas petunjuk dengan nama pedodong dan cara merawatnya, beserta 2 jenis biji matahari. Yang satu berwarna merah untuk membuat pedodong menjadi besar, dan yang satu lagi berwarna biru untuk membuatnya kembali ke wujud semula. Tiap bijinya dibutuhkan 1 Rp. Lloyd mencoba memberi biji merah untuk mengukur seberapa besar pedodong bisa berubah. Tapi ternyata pedodong cukup besar hingga membuat Lloyd kaget. Kemudian pedodong menyeringai. Seolah, lihat nih, gede kan aku. Anjay. Dengan tubuh besarnya, pedodong bisa menggali tanah, meratakan tanah, dan bahkan memiliki pocket atau bisa menyimpan barang di mulutnya. Dengan ini Lloyd yakin bahwa pedodong itu bisa berguna demi proyek ambisiusnya ke depannya. Lloyd juga sudah menyiapkan alasan jika nanti kalau ada yang bertanya tentang makhluk-makhluk summoningnya itu. Dia udah nyiapin buku magic summoning lah, intinya kayak buku sihir untuk jadi alasan kalau nanti ada orang yang nanya. Setelah mendapat alat berat, Lloyd hanya butuh budak. Maksudnya pekerja atau labor untuk membantu proyek kedepannya. Alat berat sudah ada, tinggal butuh pekerjanya doang. Keesokan harinya, karena telah mendapat izin dari Baron atau ayahnya, Lloyd mengumpulkan 30 pasukan dari keluarga Frontera atau prajuritnya. Dan disinilah slogan sang developer gila muncul. Safety first. Atau keselamatan yang pertama. Para prajurit yang bingung masih mencerna kenapa mereka dikumpulkan di sini. Terlebih dengan hutang yang dimiliki keluarga Frontera, lo juga bingung. Ini kenapa? Keluarga Frontera itu masih ada pekerja yang sebanyak ini, padahal masih terlilit hutang. Kira-kira seperti itulah Lloyd. Tapi Lloyd melihat sisi terangnya. Karena apa? Karena mereka yang nanti akan menjadi budak, maksudnya pekerjanya Lloyd. Tugas pertama para budak ini adalah untuk menggali tanah demi proyek ondol lah ya, yang dijanjikan Lloyd 3000 tahun yang lalu. Namun reaksi para pekerja itu masem gitu, kayak ngeremehin gitu pekerjaan yang ada di depan mereka gitu. Di tengah-tengah itu muncullah prajurit senior dari belakang. Ia adalah ksatria senior yang di chapter 1 tadi tuh nemenin Baron. Namanya adalah Newman. Lloyd sebenarnya sudah memperkirakan kedatangan si Newman ini. Nah, di sini dijelasin bahwa keluarga Frontera itu memiliki 3 orang ksatria atau knight. Yang pertama Newman, seorang prajurit senior atau ksatria senior. Yang kedua Bayern, bawahannya Newman. Dan yang ketiga Javier,
sang protagonis utama dari novel tersebut. Ketika Frontera jatuh bangkrut, kedua knight seperti Bayern dan Javier tetap setia di sisi tuannya sampai akhir. Namun berbeda dengan si Newman. Dialah orang yang lari dan mengkhianati Baron. Saat Lloyd tahu tentang kenyataan itu, karena dari novel kan, Lloyd itu kayak mengerutkan wajahnya lah, kayak masem gitu wajahnya. Karena dia tuh nggak terima gitu loh, si Norman yang kayak gini tuh jadi orang yang memiliki kuasa lah. Lloyd akhirnya bertanya kepada Newman untuk sekedar ngetes aja gitu. Namun Newman membalas dengan ketidakterimaan karena Lloyd itu nyuruh para prajurit itu melakukan pekerjaan kasar, gampangannya kayak pekerjaan yang dianggap remeh lah, dan itu mencoreng harga diri para ksatria. Lloyd tidak termakan kiasan palsu Newman, kayak bullshit kamu gitu, dan bilang bahwa dia telah mendapatkan izin dari sang Baron. Newman tidak terima dengan alasan itu dan mencurigai Lloyd, karena Lloyd ingin menggunakan para pasukan demi keuntungan pribadinya Lloyd doang. Tanpa basa-basi, Lloyd langsung memprovokasi Newman-nya. Jadi rage baiter lah. Newman kesal ya. Dan Lloyd itu melontarkan tanah dengan skop itu, kayak nancepin skopnya terus ngelempar skop tanah itu ke arahnya si Newman gitu. Dan para prajurit yang melihat itu kayak kaget gitu, kayak oh my god. Newman itu semakin emosi, semakin dia marah gitu, kena pancing rage bait-nya Lloyd gitu kan. Nah, karena tahu udah kepancing nih gitu, Lloyd akhirnya memutuskan untuk menantangnya berduel gitu, tanpa mikirin kayak background-nya kita siapa, ayo kita duel aja gitu. Dan Newman menerimanya dengan gembira. Chapter 4 berakhir. Chapter 5. Di kediaman Frontera, tepatnya di kamar Lloyd, Javier bertanya tentang duel Lloyd yang akan dilaksanakan 1 bulan lagi. Javier memastikan apakah Lloyd bisa menang melawan Newman. Dengan santai, Lloyd bilang, enggak bisa. Sembari menahan diri, Lloyd menjabarkan perbedaan skillnya dengan Newman. Newman telah mencapai low level sword expert yang bisa menggunakan mana heart. Mungkin familiar ke beberapa komik yang pernah teman-teman baca, itu kayak aura lah gampangannya. Di manhwa lain itu biasanya swordman itu pakainya aura, magic itu, atau kayak wizard, mage atau apa tuh pakainya mana. Dan di sini di sisi lain, Lloyd itu cuma yaudah gitu, manusia biasa aja, nggak punya basic pedang atau apapun itu. Javier sempat merasa curiga karena Lloyd melakukan ini tuh apa karena dia ingin kembali melakukan onar lah gitu. Tapi Javier tuh masih berpikir positif lah ya, nggak mau ngejudge dulu dia. Ini tindakannya Lloyd ini seolah-olah terkalkulasi. Apa Lloyd ini memperkirakan ya, karena kalau misalnya nanti Lloyd menang melawan si Newman, Lloyd itu punya kuasa gitu loh. Misalnya nih duel sama si Newman yang punya kuasa, kan kesatria kan, dikalahin di depan banyak orang. Nah, akhirnya diakui lah gampangannya kekuatannya Lloyd gitu. Jadi dia bisa dapat kendali penuh atas pasukan yang ada di Frontera, prajurit-prajurit Frontera. Nah, tapi di sisi lain gitu, melihat sikap Lloyd yang santai dan dia juga bilang dia nggak bisa menang, ngebuat Javier tuh merasa kayak kontradiktif gitu, kayak ini kanan apa kiri, agak dilema lah. Di situ juga Javier tuh makin kesal karena Lloyd itu ngupil gitu di tengah-tengah percakapan. Ini lagi serius kan, lagi tegang dengan si Javier pengen mastiin ini kamu beneran nggak nih, bisa menang nggak nih, dengan santai sambil ngupil kayak ya nggak bisa lah gitu. Tapi tanpa basa-basi, Lloyd meminta Javier untuk mengajarinya cara menggunakan pedang. Dengan cepat, Javier menolaknya. Alasannya adalah tugas Javier itu hanya untuk memantau dan mengobservasi Lloyd, hanya mengawasi Lloyd, dan memastikan agar Lloyd, seorang manusia sampah ini, tidak berbuat onar karena dia belajar pedang ya. Udah punya skill pedang, makin resek nanti kelakuannya, kira-kira begitu. Dan
Lloyd nggak bergeming ya. Dia langsung kayak bilang, jika kamu ngajarin aku pedang, aku akan bantu kamu untuk mengatasi masalah insomniamu gitu. Nah, Javier kaget dong, loh, ini kok tahu dari mana gitu dia. Dan Lloyd hanya nyeringai gitu, kayak semerk dia, karena dia tahu gitu. Ya jelas dong dari novel yang dia baca kan. Nah, di sini juga di panel ini dijelaskan, di dalam universe ini tuh ada 4 tingkatan seseorang dalam menguasai ilmu pedang. Yang pertama itu low level sword expert. Tingkatan kedua naik jadi mid level sword expert. Tingkatan ketiga naik jadi high level sword expert. Dan puncaknya adalah sword master. Dan Javier ini ada di ambang transisi dari high level menuju ke sword master. Artinya tuh ya gampangannya, Javier tuh berada di antara batas manusia biasa dan manusia super. Sehingga inderanya dia itu jadi lebih peka dan lebih tajam karena efek dari kepekaan yang cukup kuat itu ngebuat dia itu mengalami insomnia. Gak bisa tidur, berisik banget. Dengan wajah tengilnya, Lloyd memberikan tawaran karena Javier itu juga udah gak bisa mengelak, udah kebaca juga dari wajahnya. Javier akhirnya menerima tawaran itu, dan Javier juga menekankan bahwa Lloyd itu nggak akan mampu, kamu tuh nggak bisa, aku tuh udah coba gitu, cara A, cara B, aku udah mencoba kayak gini. Javier pun tertidur pulas. Lloyd yang sudah paham cara membuat Javier tertidur, karena ya tadi pengetahuan sebelumnya ya, itu tuh dengan cara membuatnya mendengarkan magic spell atau rapalan sihir. Ya gampangannya tuh kayak video inilah, yep. Dengerin begitu kadang orang kan ngantuk ya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, di saat itu juga Lloyd mendapatkan apa yang dia inginkan. Deal lagi, ibaratnya deal, aku akan ngajarin kamu. Oke, siap. Keesokan harinya di pagi yang cerah, Javier memulai sesi pelatihan dengan Lloyd, tentu saja dengan wajah yang segar gitu kan. Habis bangun nih, nggak ada insomnia lagi. Tidur 8 jam, gokil, sehat. Terus Javier nyuruh Lloyd untuk latihan, awalnya lari gitu. Dan sempat terkejut ya, karena Lloyd itu langsung aja ngelakuin gitu, nggak komplain-komplain lagi gitu. Nah, di tengah larinya atau latihannya, Lloyd itu terus-terusan nge-rage bait gitu ya. Dia memperkirakan kayak isi pikirannya si Javier setiap dia lewat satu putaran pertama gitu. Hehehe, aku tahu kamu pasti mikirin aku kayak aku akan ngeluh kan, la gitu. Meski kesal, Javier tetap menjaga mewing streak-nya, dia tetap mewing aja di situ. Lloyd yang puas setelah nge-rage bait Javier mendapat pasif skill-nya tuh naik level, jadi level 4. Nah, di sesi latihan ini Lloyd sedikit berkata tentang sulitnya latihan dia tuh, kayak aduh, ini latihan sulit. Tapi di sini tuh dijelasin lah masa lalu dia gitu. Dia bilang kayak, ya cuma latihan begini doang tuh nggak seberat kehidupanku di Korea sebelumnya. Di sana itu jauh lebih berat menurut dia. Panel berganti sebagai Kim Soo-ho. Kim Soo-ho itu tinggal sebatang kara di boarding house. Kalau di kita tuh namanya kayak kos-kosan lah, kurang lebihnya mirip-mirip gitu, atau kontrakan. Nah, si Kim Soo-ho tuh kayak bangun pagi sendirian, kerja pagi hari di tempat konstruksi, malamnya kerja di logistik, gudang tempat ekspedisi gitu. Ya tiap hari aja dengan harapan kayak supaya hidup. Tapi tetap dia lakuin karena tadi mungkin aja dia berharap gitu suatu saat akan ada yang berubah gitu, pelan-pelan dia berharap melihat. Tapi ternyata kenyataannya juga nggak ada yang berubah. Ini salah satu kenyataan yang diterima Kim Soo-ho lah waktu itu. Jadi Kim Soo-ho tuh merasa kayak sangat-sangat kesepian sekali di situ.
Panel kembali pada Lloyd. Setelah dia membandingkan ya kehidupan dia sebagai Kim Soo-ho dan kehidupan dia sekarang sebagai Lloyd Frontera, ya latihan yang dikasih sama si Javier ini kayak nggak ada apa-apanya gitu, kayak kecil ini mah kalau dibandingin sama ini kan. Kebiasaan ya manusia tuh membanding-bandingkan kesulitan gitu. Lu mah mending gitu. Nah, di sini Javier akan benar-benar mengajari Lloyd jika Lloyd benar-benar bertekad untuk belajar. Dan di saat Javier melihat Lloyd ini kayak bersungguh-sungguh, tuh tiba-tiba muncul notifikasi yang memberitahukan bahwa poin minus Javier berkurang dan Lloyd mendapatkan RP. Malam harinya, Newman mendatangi kantor Baron dan melaporkan apa yang terjadi sebelumnya. Baron masih tidak percaya bahwa Lloyd berlaku tidak sopan kepada ksatria yang telah melindungi keluarga Frontera selama 5 generasi. Karena dirasa kelewatan, Baron juga nggak bisa menghentikan duel ini. Dan menyuruh Newman untuk tidak terlalu berlebihan. Karena Lloyd juga adalah pewaris dari keluarga Frontera. Meski di depan Baron, Newman tuh tampak kayak, siap, saya akan melaksanakan. Tapi dalam hatinya tuh, dia berencana untuk menghabisi Lloyd di situ. Dan jikalau Baron mempermasalahkannya, dia juga akan cari cara untuk menghabisi Baron dan Baroness sekalian gitu. Dan membuat kematian keduanya tuh seolah-olah BD. Lalu setelah itu, dia akan pergi ke tempat yang lebih besar, akan membuat Frontera tuh sebagai batu loncatannya dia doang. Dan semua rencana ini itu jadi maju berkat provokasi dan duel yang Lloyd lakukan. Dan kalau teman-teman ingat sebelumnya, di novel ini kan canon novelnya itu diceritakan bahwa Baron dan Baroness atau orang tuanya Lloyd itu wafat atau meninggal karena BD. Nah, di sini tuh kayak ngasih tahu secara nggak langsung kemungkinan bahwa sebenarnya mereka berdua tuh nggak bener-bener melakukan itu gitu. Ada seseorang yang menghabisi mereka. Itu yang saya tangkap. 1 bulan kemudian, Lloyd dan Newman berdiri di tengah arena. Di sana dia telah dikerubungi banyak orang dan tentu aja ya, penontonnya udah rame lah pokoknya. Newman menanyakan kesiapan Lloyd kayak, siap nggak bro? Siap dong, kata Lloyd. Tentu saja gitu, bersiaplah. Akan ku buat kau babak belur, anjay. Chapter 5 berakhir. Terima kasih kepada @uniqueverse1 dan @lailkia44 karena telah komen. Makasih.